Halo sahabat arsitektur, kami dari kelompok 9 Teori Desain, AR5001 akan memaparkan hasil wawancara kami dengan arsitek Judi Pranata dari firma arsitektur JP Studio bersama saya Tito Adiarta dan dua rekan saya Griselda Joris dan Muhammad Habibur Rahman. Arsitek Judi Pranata memaparkan dua proyek pilihannya yakni DBL Akademi Asia di Jakarta dan juga Pedal Jam di Yogyakarta. Adapun dua proyek ini dipilih karena memiliki tipologi bangunan yang mirip namun memiliki karakter yang berbeda dan skop fungsi yang beragam. Hal ini menjadi menarik untuk dipelajari dari berbagai aspek. Mengapa arsitek Juni Pranata menarik untuk dipelajari? Dalam perkuliahan teori desain, kami mempelajari bahwa desain bukan hanya tentang menghasilkan objek, namun juga tentang cara berpikir. Melalui wawancara, kami menemukan bahwa arsitek Juni Pranata memiliki pendekatan yang unik dalam memenuhi kebutuhan klien. Beliau tidak langsung menerjemahkan keinginan klien menjadi sebuah desain, namun memahami terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya di balik setiap permintaannya tersebut. Untuk memahami cara berpikir tersebut, kami menggunakan 9 frame creation model yang terdiri dari arkeologi, paradox, konteks, field, themes, frames, features, transformation, dan integration. 9 frame creation model ini dipopulerkan oleh Chris Doers, seorang profesor inovasi teknologi dari University of Technology Sydney. Dalam bukunya yang terkenal yaitu Frame Innovation, Create a New Thinking by Design. Dalam teori desain makro, teori desain ini jika diterapkan dalam perancangan arsitektur dan perencanaan kota dapat memecahkan setiap masalah yang kompleks melalui 9 langkah yang terstruktur. Berikut adalah pemaparan dari objek yang kami kaji, yakni DBL Akademi Asia di Jakarta dan Pedal Jam di Yogyakarta. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa kedua proyek ini memiliki fokus yang berbeda. DBL Academy lebih berorientasi pada fungsi operasional, keselamatan pengguna, dan fleksibilitas ruang. Bangunan ini merupakan konversi ruko menjadi fasilitas olahraga yang tetap harus memungkinkan pengembangan fungsi di masa depan. Sementara itu, Pedal Jam lebih berorientasi pada branding, identitas pengalaman pengguna, dan karakteristik olahraga pedal sebagai lifestyle sport. Melalui 9 frame creation model, kami menemukan beberapa kata kunci utama. Pada DBL Academy muncul tema adaptability, operational thinking, dan future readiness. Sementara pada Pedal Jam muncul tema experience, branding, dan identity. Namun menariknya, kedua proyek ini tidak menunjukkan dua cara berpikir yang berbeda. Justru keduanya memperlihatkan satu pola pikir yang sama yang kemudian menjadi temuan utama pada kelompok kami. Temuan utama tersebut adalah konsep recto verso. Menurut Judi Pranata, recto verso merupakan cara pandang yang selalu digunakan dalam praktik desainnya. Itu merupakan sebuah metafora untuk praktik arsitektur yang reflektif, di mana setiap karya menyimpan recto atau wajah yang tampak dan verso atau makna yang tersembunyi. Menurut Judi Pranata, recto adalah apa yang diucapkan oleh klien, sedangkan verso adalah kebutuhan yang sebenarnya ingin dicapai oleh klien. Bagi Mas Judi, tugas arsitek bukan hanya mendengar apa yang dikatakan klien, tetapi juga membaca kebutuhan yang berada di baliknya. Dari temuan tersebut, kami menyimpulkan bahwa cara Judi menyelesaikan masalah desain dimulai dengan 5 langkah. Yang pertama adalah mendengarkan keinginan klien, yang kedua adalah membaca kebutuhan yang tersembunyi, yang ketiga adalah memahami konteks dan kondisi proyek, yang keempat, menyesuaikan dengan regulasi, anggaran, dan operasional, yang kelima, menerjemahkannya menjadi solusi desain yang dapat dibangun. Karena itu, kami menyebut pendekatan ini sebagai bentuk empathic problem solving. Dalam aspek framing, Mas Judi tidak membingkai proyek berdasarkan bentuk bangunan. Beliau membingkai proyek berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya ingin diselesaikan. Sedangkan dari sisi kredensial, kami menemukan bahwa kepercayaan klien tidak hanya dibangun oleh kualitas desain. Kepercayaan muncul karena klien merasa dipahami. Kemampuan membaca kebutuhan pengguna, bisnis, dan konteks proyek menjadi modal budaya atau kultural kapital yang kemudian membangun kepercayaan profesional terhadap arsitek. Sebagai kesimpulan, melalui kajian ini kami menemukan bahwa nilai utama Mas Judi Pranata bukan hanya terletak pada kemampuan dalam mendesain bangunan. Nilai tersebut terletak pada kemampuannya memahami manusia dan menerjemahkannya ke dalam kebutuhan yang belum sepenuhnya terucapkan. Konsep recto verso menunjukkan bahwa arsitektur bukan hanya sekedar proses menghasilkan bentuk, tetapi proses mendengar, memahami, dan menerjemahkan kebutuhan menjadi solusi yang bermakna. Karena itu, kami melihat bahwa arsitek bukan hanya membuat bangunan, tapi juga penerjemah kebutuhan manusia. Ya, pertama saya harus mengucapkan terima kasih kepada Mas Judi Pranata ya, arsitek yang selalu membagi
ilmunya kepada mahasiswa saya. Dan meskipun sudah beberapa kali dijadikan tugas, ternyata perkembangan pemikiran desain dari Mas Judi Pranata ini selalu berkembang. Sehingga saya sebagai dosen, meskipun selalu di kampus, selalu update dengan perkembangan terbaru dari arsitek. Jadi saya memberikan tagline Judi Pranata adalah Design as Evolution, ya, mengutip Peace George, bahwa ternyata Judi Pranata yang dipelajari oleh mahasiswa saya beberapa tahun yang lalu dengan Judi Pranata yang dipelajari mahasiswa saya sekarang itu berubah, berkembang, berevolusi. Dan evolusi itu menunjukkan kematangan desain dari seorang arsitek. Dan di sini yang saya dapatkan, Judi adalah seorang arsitek yang mengedepankan menyelami klien. Nah, ketika di kampus kami masih berdebat tentang riset based design. Apakah desain itu harus bagi riset itu harus desain, segala macam. Perdebatan yang belum selesai sampai saat ini. Tapi di lapangan Mas Judi Pranata ini menjadi arsitek yang sudah mengedepankan riset. Tentu beda dengan para dosen yang risetnya harus Scopus. Arsitek seperti Judi Pranata, riset adalah ya tentu untuk menyelamatkan proyek, untuk ngerti apa yang dimauin klien, supaya dia terus dipercaya. Dan lewat diskusi dengan mahasiswa saya menyetor ke saya, Pak, Judi Pranata ini adalah arsitek yang kuat sekali dalam menyelami kebutuhan klien. Nah ini misalnya ya, contoh yang saya coba cari adalah ketika klien meminta desain secara estetik, Judi tidak hanya sekedar menerjemahkan letterlux, tapi dia coba lebih dalam apa sih yang dimaksud estetika. Padel misalnya, bukan hanya sekedar visual yang banal, tetapi juga apa sih lifestyle orang yang menggunakan padel tentang estetik, mendalami, menyelami. Dan kepada mahasiswa saya, Judi berbagi recto verso. Itu adalah manifesto desain dia yang kurang lebih adalah keinginan / kebutuhan. Griselda terinspirasi dari rasionalitas Judi Pranata dalam mendalami kebutuhan atau keinginan dari klien. Habib belajar bahwa arsitek tidak boleh berhenti belajar, ada proses pengendapan dan pembelajaran ketika merespon permintaan klien. Tito meneladani Judi Pranata dalam menemukan titik kritis dalam desain, di mana hal-hal yang disampaikan klien bukan hanya hal-hal yang tersurat, tapi Judi bisa melihat esensi dari sesuatu yang tidak terlihat. Menunjukkan bahwa Judi ini bukan sekedar arsitek yang bekerja, tapi dia juga melakukan perenungan ketika dia bekerja. Pak Yuswadi Salia menyebutkan vita activa, vita contemplativa. Mengutip Hannah Arendt bahwa sesungguhnya manusia ini bekerja, tapi disitulah merenung. Dan di sini desainer mendapatkan pengetahuan. Nah, mendalami, menyelami. Itulah yang kami temukan ketika saya membimbing mahasiswa meneliti seorang arsitek bernama Judi Pranata. Judi tidak mendalami etnografi secara serius, ya, secara sistematis. Padahal dia melakukan apa yang dilakukan etnografer, immerse, meleburkan diri. Karena memang para arsitek tidak bekerja dari teori ke praktek, tapi arsitek itu belajar lewat tradisi berbuat. Dan ini secara konseptual oleh Pak Yuswadi sudah dirumuskan dengan satu konsep yang bernama Pragma. Belajar dari tradisi berbuat.